warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Kesyadi Setiani. Saat ini aku kelas 8. Dalam rangka ini aku menuju ke Museum Peta. Namun, karena di dalam tidak boleh divideokan, jadi aku share foto-fotonya ya. Museum Pembela Tanah Air merupakan museum yang didirikan untuk memberikan penghargaan kepada mantan tentara PETA atas kontribusinya dalam pendirian bangsa dan negara. Selain itu, museum yang terletak di Bogor ini juga didirikan untuk memberi gambaran perjuangan kemerdekaan Indonesia dan persiapan dalam mengisi kemerdekaan. Nah, saat kita menuju lorong, kita disambut oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Syodaco Supriyadi Panglima TKR. Nah, sekarang aku akan menjelaskan 14 dioramanya ya. Peletakan batu pertamanya pada tanggal 14 November 1993 oleh Bapak Umar Wairahadisuma selaku mantan Wakil Presiden RI keempat, diresmikan pada tanggal 18 Desember 1995 oleh Bapak Soeharto selaku mantan Presiden RI kedua. Diorama 1. Kesepakatan tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk berdirinya Tentara Peta 1943. Tokoh-tokoh bangsa Indonesia terdiri atas Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Mas Jower, Ki Hajar Dewantoro, Kasoweryo Metaram, dan Gatot Mangkoepradjo sedang mendiskusikan untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan mendirikan tentara sendiri terdiri atas bangsa Indonesia sendiri. Diorama kedua, kegiatan latihan di Pusat Pendidikan Perwira Pembela Tanah Air Bogor 1943. Para calon perwira pembela tanah air sedang menjalani latihan pemiliteran dalam lembaga pendidikan di Bogor yang merupakan kawah Chandra-Lakam. Latihan-latihan meliputi 3 bidang, yakni mental, fisik, dan teknologi kemiliteran. Para pemuda yang menjalani ditugaskan untuk membantu memilih calon perwira tersebut. Diorama ketiga, pembentukan batalion pembela tanah air di daerah Jawa, Madura, dan Bali 1944. Kegiatan memproses dan mentransformasikan para pemuda dari segala lapisan masyarakat menjadi prajurit pembela tanah air. Mereka berasal dari seluruh Jawa, Madura, dan Bali. Kegiatan dilakukan di tempat asrama, daidan, atau batalion di daerah masing-masing. Dimulai disusun oleh regu-regu, peleton-peleton, kemudian diganti dengan pakaian seragam, digunduli dan terus mengikuti pelatihan keprajuritan. Adegan menggambarkan kegiatan di salah satu Yun Peta di Pulau Bali. Para pelatih sepenuhnya cerdik dalam perwira-perwira lulusan Pusat Pendidikan Perwira Peta di Bogor, seperti Syodaco Sufikul Lubis, Satibi Darwis, dan Kusno Wibowo. Diorama keempat, pemberontakan pembela tanah air Blitar 14 Februari 1945. Sebagian pasukan Yun Peta yang berasrama di bekas gedung mafia di bawah pimpinan Syodaco Supriyadi dan Muradi bergerak menyerang kota Blitar dalam rangka pemberontakan melawan tentara penduduk Jepang. Perlawanan tersebut merupakan permulaan upaya merebut kemerdekaan Indonesia dan mengusir penjajahan Jepang. Supriyadi dikenal sebagai pimpinan spiritual, sedangkan Muradi sebagai pemimpin operasional. Adegan menunjukkan pasukan yang sedang menuju sasaran dilindungi oleh tembakan senapan mesin berat dan mortir. Terbelakang nampak Syodaco Pujoharjono sedang menurunkan bendera Jepang dan menaikkan bendera merah putih. Diorama kelima, Muradi Syodaco ditipu oleh Katagiri Baitaco 15 Februari 1945. Di suatu tempat di luar kota Blitar, pemerintah Jepang lelah mengusulkan peta pemimpin pemberontakan dengan berkompromi demi solusi damai. Karena Muradi menolak menyerah meskipun ia dan pasukan sudah dikepung Jepang, namun prajurit peta yang memberontak lebih memilih mati sebagai pahlawan daripada menyerah. Memiliki keyakinan yang kuat terhadap kode kehormatan Jepang, Muradi Syodaco menerima undangan upacara yang dipimpin oleh Jepang.
Muradi menerima pedang samurai Katagiri secara seremonial dengan janji tidak akan ada balas dendam, tidak ada penyiksaan. Kapanpun pemberontakan kembali ke barak mereka. Diorama menampilkan upacara perdamaian yang tidak lain hanyalah peristiwa rumit yang dibuat oleh orang Jepang. Diorama ke-6, peristiwa 16 Agustus 1945 di Kompi Pembela Tanah Air, Rengas Dengklok. Pada hari Kamis 16 Agustus 1945, jam 6 pagi asrama Kompi Peta Rengas Dengklok kedatangan rombongan tamu dari Jakarta yang ternyata adalah Bung Karno disertai Ibu Fatmawati dengan putra bayi pertama, Guntur Soekarno, putra berikut Bung Hatta dan Soekarni. Rombongan tamu dikawal Sudaco Dr. Septijo, Shodaco Singgi, dan 2 prajurit peta. Shodaco Afwan memang sudah mempersiapkan kedatangan para tamu, antara lain tempat tinggal serta pengawalan oleh prajurit peta. Tidak berapa lama datang Shodaco Suwebono dan Shodaco Umar Bahasan disusul Shodaco Setiadi. Mereka datang dari Purwakarta kemudian memberi laporan kepada Bung Karno perihal kesiapan batalion peta Purwakarta mendukung usaha proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Sementara para pimpinan bangsa tersebut merupakan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang saat dan tata cara proklamasi. Di luar asrama Camat Sujono Hardiparatono mengibarkan bendera mereka merah putih, menggantikan bendera Jepang dikawal oleh prajurit peta dan disaksikan oleh sebagian masyarakat Rengas Dengklok. Diorama ke-7, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di Jalan Pegasan Timur 56, Jakarta. Para pemimpin bangsa Indonesia sesudah merumuskan teks proklamasi pada larut malam di gedung Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Esoknya, hari Jumat jam 10 pagi disaksikan oleh Raja Tokoh dan sejumlah rakyat dilaksanakan proklamasi pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Acara pokok dalam peristiwa itu adalah pembacaan naskah proklamasi, mengibarkan bendera merah putih, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian pembacaan pidato proklamasi oleh Bung Karno yang didamping oleh Bung Hatta. Upacara proklamasi kemerdekaan dilaksanakan kediaman Bung Karno, Jalan Pegasan Timur 56, Jakarta. Jalan upacara dikawal oleh 1 Kompi Peta Daidan Jakarta. Di sudut ruangan Shodaco Arifin Abdurrahman dari Batalion Peta, Jakarta berdiri di hadapan telepon siap berhubungan dengan pasukan induknya dijaga monyet. Badan Keamanan Rakyat Cibal Bakal TNI 22 Agustus di halaman suatu gedung di Jalan Merdeka Selatan yang pernah dipersiapkan untuk markas besar tentara peta. Para pemuda peta dan Heiho yang telah resmi dibubarkan berkumpul mendengarkan seruan Bung Karno. Saat itu tanggal 23 Agustus 1945 diumumkan tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang telah diputuskan pemerintah tanggal 22 Agustus 1945. Pada latar belakang tampak kobaran api, seorang perwira Jepang dari markas besar peta membakar semua dokumen, daftar, dan catatan dengan maksud menghilangkan arsip yang dibutuhkan oleh pemerintah Republik. Adegan menunjukkan suatu hening, tertib tetapi penuh semangat berkobar di dada para pemuda menyambut seruan membentuk PKR. Diorama ke-9, peristiwa rapat raksasa 19 September 1945 di lapangan Ikada, Jakarta. Presiden Republik Indonesia, Bung Karno, sedang mengucapkan pidato pada rapat raksasa di hadapan massa rakyat yang memadati lapangan Ikada, Jakarta. Rapat tersebut merupakan sebuah manifestasi dukungan bulat rakyat atas proklamasi 17 Agustus 1945 di hadapan mata dunia dan siap mempertahankan meski apapun resikonya. Para pemimpin dikawal diantaranya oleh BKR Jakarta Raya, pimpinan mantan Komandan Peleton Peta Mufreini Mokemin. Pasukan tersebut juga turut menjaga dan mengawal rapat raksasa. Adegan menunjukkan ketertiban massa dalam rapat tersebut. Dengan disiplin yang tinggi, rakyat mematuhi amanat Bung Karno untuk meninggalkan lapangan dengan tenang dan tertib. Sementara itu, pasukan Jepang dengan tank, panser, serta tentara-tentara yang siaga dengan bedil dan sangkur terpasang berjaga-jaga dan mengawasi jalannya rapat. Diorama 10,
Peristiwa serbuan Osya Butai Kota Baru oleh pasukan Badan Keamanan Rakyat Yogyakarta Oktober 1945. Pasukan BKR Yogyakarta dipimpin oleh mantan Codaco Peta Soeharto sedang melakukan penyerbuan terhadap markas Osya Butai di Kota Baru. Pasukan BKR Yogyakarta dipimpin oleh mantan Codaco Peta Soeharto sedang melakukan penyerbuan terhadap markas Osya Butai di Kota Baru. Penyerbuan terpaksa dilakukan karena pihak Jepang tidak mau menyerahkan senjata-senjata mereka. Pasukan BKR dibantu ratusan pemuda secara bergelombang hingga akhirnya dalam penyerbuan itu pihak Jepang menyerah semua senjata dan persediaan perlengkapan militer jatuh ke tangan BKR. Turut dalam penyerbuan tersebut mantan Shodacho Faridan yang gugur dalam peristiwa penyerbuan. Hasil penyerbuan tersebut adalah persenjataan dan perlengkapan militer untuk 1 divisi serta persediaan perbekalan untuk 2 tahun. Adegan menunjukkan pasukan BKR sedang terlibat tembak-menembak gencar dengan pihak Jepang di markas Osya Butai. Diorama ke-11, BKR Malang merintis mantra Diorama ke-11, BKR Malang merintis mantra kedirgantaraan dalam pembentuk kekuatan bersenjata Indonesia Oktober 1945. Pengambil alihan markas Angkatan Darat Jepang di Jawa Timur ke tangan bangsa Indonesia Oktober 1945. Gedung IVE di Surabaya dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia dijadikan markas Angkatan Darat Jepang di Jawa Timur lewat pertempuran dan perundingan yang alot dan banyak makan korban. Akhirnya BKR Jawa Timur pimpinan Ders Mustopo mantan Daidaco Peta Gresik berhasil mengambil alih gedung tersebut, yang kemudian kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di mana Dr. Mustopo bertindak selaku menterinya. Hasil pertempuran dan perundingan tersebut juga berupa persediaan senjata dan perlengkapan militer yang cukup untuk bersenjatai 3 divisi Tentara Keamanan Rakyat yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Senjata-senjata tersebut juga dikirimkan ke Jawa Barat untuk memperkuat pasukan-pasukan di sana. Adegan menunjukkan betapa megah dan angkernya gedung tersebut yang akhirnya jatuh ke tangan Badan Keamanan Rakyat. Diorama ketiga, Ambarawa dan lahirnya Hari Infanteri TNI Angkatan Darat 15 Desember 1945. Di suatu tempat antara Magelang dan Ambarawa, tokoh-tokoh pimpinan BKR atau TKR Jawa Tengah, Sudirman, Jatikusumo, Soeharto, Sarbini, Ahmad Yani, Isdiman, Soetarto, Dahlan Iskandar sedang berkumpul mengatur siasat untuk memukul mundur sekutu dan Belanda dari Ambarawa sesudah mereka meninggalkan Magelang. Pasukan TKR yang pada umumnya terdiri dari batalion-batalion infanteri berhasil memukul mundur pasukan sekutu dalam satuan-satuan infanteri, kavaleri dan artileri yang juga dibantu tembakan dari udara. Maka pada tanggal 15 Desember 1945 dengan koordinasi Kolonel Sudirman yang waktu itu masih menjabat Panglima Divisi V Bayumas, pasukan TKR berhasil menduduki Ambarawa dan berhasil mengusir sekutu dan Belanda. Peristiwa tersebut sampai sekarang diabadikan sebagai Hari Infanteri TNI Angkatan Darat 15 Desember 1945. Dan diorama terakhir, diorama ke-14, pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat 12 November 1945. Sejak berdirinya TKR tanggal 5 Oktober 1945, menyusul maklumat politik pemerintah 1 November 1945 perihal anjuran dibentuknya partai-partai politik, TKR serta laskar-laskar bersenjata lainnya bermunculan di mana-mana, guna menghindari kesalahan pahaman dan perpecahan. Demi kesatuan nasional untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka diperlukan seorang tokoh yang berwibawa, terpandang dan dapat diterima oleh semua golongan serta mampu menggalang persatuan seluruh kesatuan kekuatan bersenjata. Maka pada tanggal 12 November 1945, bertempat di Markas Tinggi Tentara Keamanan Rakyat, Gondomanan, Yogyakarta, diadakan konferensi besar TKR untuk memilih Panglima tertinggi TKR.
Konferensi dihadiri oleh hampir semua komandan divisi dan resimen TKR seluruh Jawa. Kolonel Muhammad Nur hadir mewakili 6 divisi dari Sumatera. Juga hadir perantara antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sunan Pakekubuwono XII, dan Mangkunegoro X. Konferensi dipimpin oleh Letjen Oerip Suharjo, berjalan tertib dan lancar. Proses pemilihan Panglima Besar dilaksanakan dengan cara pemungutan suara di mana suara terbanyak dimenangkan oleh Kolonel Sudirman. Diorama menggambarkan pernyataan kesanggupan Pak Dirman di dalam pengemban tugas baru sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Kelanjutan daripada peristiwa itu adalah pelantikan Pak Dirman, mantan prajurit PETA, menjadi Panglima Besar TKR oleh Presiden Soekarno di Gedung Agung, Yogyakarta tanggal 18 Desember 1945. Dan itulah 14 dioramanya ya. Nah, setelah ini aku kasih wawancara dengan pengelola tempat. Tolong disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Disitani. Saya ingin menanya nih, apa wawancara tentang Museum Peta. Sebelum itu saya ingin bertanya siapa nama Bapak? Alhamdulillah, nama saya PNS Pujiono. Saya di sini sebagai anggota Museum dan Monumen Peta. Jabatan saya sebagai Turmenkol Museum dan Monumen Peta Dinas Sejarah Angkatan Darat. Oke. Apakah boleh saya bertanya? Boleh sekali. Oke. Bagaimana potensi pariwisata di Museum Peta? Potensi pengunjung Museum Peta. Potensi Museum Peta. Ya. Museum Peta ini adalah salah satu ikon Kota Bogor yang notabene adalah mengandung sejarah tentang kiprah dan perjuangan tentara Peta pada waktu dijajah oleh Jepang. Dan sampai sekarang juga banyak prajurit-prajurit serta para pelajar, khususnya siswa-siswi TK, SD, SMP, SMA perguruan tinggi dan orang sipil pada umumnya selalu antusias berkunjung ke Museum Peta. Oke. Apa saja kelebihan objek wisata di Museum Peta dengan daerah sekitarnya? Oke, kelebihan Museum Peta ini ya Mbak ya, Museum Peta ini mempunyai ikon, yaitu di mana Museum Monumen Peta ini terdapat yaitu patung Jenderal Sudirman. Karena apa? Kenapa kok patung Jenderal Sudirman bukan yang lain? Karena Bapak Jenderal Sudirman adalah salah satu tentara Peta yang menduduki pucuk pimpinan TKR pada waktu itu, dan beliau juga seorang Panglima Besar dan menjadi teladan khususnya para prajurit TNI dan Polri dan pada umumnya masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, Museum Peta juga ini, Museum dan Monumen Peta ini juga mempunyai koleksi unggulan atau masterpiece, yaitu adalah salah satu adalah pedang katana Jepang yang asli dan baju Jepang yang asli. Dua-duanya adalah milik Letnan 1 Oshindai, seorang tentara Jepang yang mendidik pemuda-pemuda Indonesia dari Pulau Jawa melalui Bali untuk dididik menjadi tentara Peta, yaitu pembela tanah air pada waktu itu. Berapakah jumlah wisatawan yang berkunjung tiap tahunnya? Kalau tiap tahunnya berkunjung itu pasang surut, bahkan seperti kemarin 2022 itu juga sampai kurang lebih 12.000. Nah, kalau 2023 kurang lebih ada 9.000. Karena namanya pasang surut kunjungan itu tidak sama, tapi mayoritas
para pelajar, siswa-siswi SD, SMP, SMA, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor itu selalu berkunjung. Bahkan di luar daerah juga, khususnya Jawa Barat, Pandeglang, terus ada juga dari luar Pulau Jawa seperti dari Bali, Kalimantan, dan ada juga pertukaran mahasiswa yang berkunjung ke Museum Peta baik dari Singapura, Malaysia, dan Brunei. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga Anda diberi kesehatan, rezeki, dan dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, semoga Mbak Sela. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sebelum itu aku minta maaf kalau video ini masih ada kesalahan kata dan video kurang jelas. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, itu saja. Aku Kesha Disetiani pamit undur diri ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.